Indonesia kita yang kali ini tuh berbeda dengan program yang sebelumnya. Ini format ceritanya teka-teki, detektif. Jadi ada soal pembunuhan. Yang biasanya aja nih nggak pernah nonton. Ada pembunuhan, seorang mati. Kita tidak tahu apakah itu mati dibunuh atau terbunuh. Siapakah yang membunuh? CCTV-nya ada rusak semua. Kesambar petir. Ada batal, oh gitu kan. Ajudannya nggak tahu. Ajudannya nggak tahu. Apakah ini pelecehan seksual atau apa? Kita kan gitu kan. Ini lebih ngeri daripada. Nah gitu. Nah, intinya gini, orang-orang berbahaya itu ada misteri satu kasus yang tidak terpecahkan dan ada detektif yang menyelidiki. Jadi masuk dalam perangkap intrik itu. Intinya orang-orang yang berbahaya. Siapakah orang yang berbahaya itu? Wah, itu pertanyaannya. Siapakah orang yang berbahaya itu? Kalau pengen tahu ya nonton pertunjukannya. Iya, kalau terutama yang udah teman-teman yang udah sering nonton Indonesia kita, pasti ini bakal sesuatu yang menghibur banget gitu. Dan selalu ada apa namanya, pesan-pesan ini apa namanya, Amoral. nggak, itu cuman cukup saudaranya aja. Sosial politik gitu ya. Maksudnya ini bukan sesuatu yang ya kalian inilah mungkin akan terhibur gitu. Dan line up-nya line up siapa aja line up-nya nih? seperti biasa. Headlinernya Seperti biasa ya, ada Cak Lontong gitu dan Akbar, duo itu yang akan bikin kalian ketawa. Tapi nggak niat banget sih. 17-18 di teater besar tim. Humble break. Nah gini, sejak era Jokowi orang pengen sekarang mungkin dulu Pak SBY kan ini kan antitesa nih. Ini kita bicara pemimpin politik ya, dan sekarang yang mau berlaga lah orang-orangnya. Kalau kita lihat dari era Pak Gus Dur, Bu Mega dan segala macam, Pak SBY antitesanya. Rapi, sangat formal, tadinya desakralisasi jadi sakral, rambut klimis, ngomong tertata. Lahirlah sosok yang antitesanya Pak Jokowi kan, yang spontan, humble break akhirnya kan. Terus Mas Anies megang ayam tuh apa maksudnya? Iya. Menurut lo orang nggak tahu ya. Kayaknya gimana, Mas? politisi hari ini kayak percaya bahwa Capres, image kerakyatan itu penting. Iya, makan pecel gitu ya. Sampai kemudian kan dulu nanam padi maju. Ya banyak lah, seakan-akan Di Bali maju ya, katanya kan. Mas. Bener. Iya kan? Emang maju. Iya, itu di Bali maju tuh. Iya, itu Jadi faktanya. emang itu Iya, makanya kan memang. Kan orang nggak percaya aja tadi masalahnya. Iya. Kalian tahu nggak sih, job aku tuh dari para capres loh ini. Makanya Iya, itu coba. dia bisa tapi orang nggak percaya gitu. Ini kalian aku jawabnya di Enggak, justru ini aku kehilangan job enggak ya? Mamat Al-Qadri langsung kehilangan 3 Justru job. kita membela ini. Bella supaya Mas Agus, oh iya bener juga capres-capres itu. Iya. Nah, gimana melihat? Iya kan sekarang Capres masih terjebak jadi Jokowi nggak? Iya, yang jangan humble kayak break. gitu. Ya kan, Pak Ganjar bahkan mengcopy paste gitu ya, dengan segala spontanitasnya gitu kan. Nah, ya kayak gitulah. Ada sesuatu bahwa kalau kamu humble, dekat rakyat, spontan kayak gitu ya, mungkin perlu antitesis lain kalau dia percaya gitu. Antitesis dari itu tidak mesti makan bakso Militer dong. Kayak gini loh, kayak aku paham. Ya udahlah, Aku paham maksudnya- kok. Aku paham kamu kok gitu. Aku makannya juga kayak kamu. Aku bersikapnya juga kayak kamu. Atau Enggak. semua ala Gen Z, karena tadi- besti kan? Exactly. Kalau lu pakai baju Kembali kayak kembali mereka, itu lah. kalau lu pakai baju kayak Gen Z terus lu berpikir bahwa lu menjadi Gen Z. Inaya adalah Nah, kita. Kan itu kan. tadi Tagline-nya kan. Iya. Tadi Ya. aku bilang karena politik hari ini impulsif, ada identitas sangat tubuh gitu, Iya. pakaiannya gitu ya. Ya kan bukan itu salah capres lah, dong, bukan salah orang. Akhirnya capresnya. image-nya gitu. Untuk mendekati milenial, Pak Jokowi ke tukang cukur, Iya. main Motor. Iya. kayak gitu. Padahal berapa Dan persen milenial yang sanggup beli motor itu kan? sama berapa kali Pak Custom Jokowi- itu bos. Iya Ya makanya. kan kayak gitu kan. Mewah, Tapi bahwa bos. Kita cari sepatu ala Jokowi Nah Project aja susah bos, ini 6 bulan. Pernah mas, ini kejadian nih.
Jakarta Sneaker Day ya. Iya, iya. Iya. Jokowi diwawancara berapa beli sepatu? Ya 500-600 ribu. Hah? Di otak gue, per sepatu paling murah di situ 4 juta. Iyo, Itu. iya. Coba lihat videonya deh. Ada tuh videonya tuh. Nah, lu gimana? Yang kalau ditanya berapa harga outfit lo gitu, mungkin Iya, dia bilang, sama- nggak tahu ini kan, Yosi Olo gitu ya. ya ini beli di pasar mana gitu. Kalau outfitmu berapa? Ya ini ST manis nih. Ini Pak yang Jo- bunyi es teh manis ya? Iya. Pak Jokowi ini kemeja bawaan APBD Solo. gitu. Lu pasti ingat ya waktu Pak Jokowi menang, waktu itu ada kalau nggak salah Bang Adiana Pitupulu tuh bikin baliho Iya, yang harga outfit Jokowi. Iya. Ini harga 100.000, ini 50.000 apa. Nggak pakai jam gitu Iya. kan. Nah, menurut lu sekarang udah mulai be yourself gak? Atau jadi mereka di sendiri gak sekarang? Atau memang semua tetap berlomba jadi Jokowi di sekarang ya? Iya. Udah 10 tahun ya, harusnya kata lu kan semua butuh siklus, semua siklus ada zamannya, semua zaman ada orangnya dan butuh antitesa orang yang baru. Antitesa Jokowi itu Hotman Paris. Gini, mereka kayak untuk mencapai kelompok tertentu selalu berpikir bahwa gue harus seperti kelompok Ya. itu. Gitu. Kemudian Karena nggak ada ini- gagasan. Jadi kalau- Identifikasi. Ya, jadi kayak misalnya nih, nih lagi 28 Oktober gitu, terus semua tiba-tiba ngomongin soal Sumpah Pemuda, terus berfoto dengan soal kepemudaan gitu dan segala macam gitu, like as if itu jadi penting gitu. Padahal hari ini kayak gue capek banget sih ngomongin Sumpah Pemuda dari kemarin disuruh Ini ke bawah-bawah ini ya. Strateginya Snokonggronya itu dulu ya. yo. Aceh menguasai Aceh ya. Aceh. Padahal zaman udah berubah ya. Inspiratif ya. ya Snuk ya. Karena tadi sih menurut aku yang terjadi adalah politik identitasnya tidak sekedar identitas Tapi impulsif tadi. tadi. Bisa biar aku diterima oleh Budi yang katakanlah anak gaul, Ya, milenial, menteng, milenial, senopati, Iya, senoparti, iya. Aku senoparti. jadi bagian kan. Tapi Ya. di situ hanya identifikasi. Sebenarnya tidak ada pertukaran gagasan. Tapi sebenarnya kalau Ya. saya menyampaikan gagasan dan kamu setuju gagasan, aku tanpa perlu menjadi kamu, tanpa mengidentifikasi diri dengan seperti kamu, ya udah selesai. Ya memang Ya. kalau dalam campaign itu serendah-rendahnya iman tuh emang pakai identitas kan. Yang lebih tinggi itu value, nilai-nilai gitu Ya. kan. Yang ketiga privilege. Interest. paling tinggi lagi. Yang ketiga interest. Orang dalam. Interest, lu punya kepentingan yang sama Iya. gitu kan. Itu politician biasanya tuh. Orang dalam, privilege orang dalam sebenarnya. Nah, Aku pernah itu. Gimana? Aku jadi gini. Aku kan ngajak orang teman tuh, kerja di tempat di kantor itu di kementerian A gitu. Tenang, pasti kamu terima. Aku punya orang dalam gitu. Aku bilang gitu, ya udah tunggu di luar gitu. Udah, ayo temanmu ditelepon Gus biar sini, biar keluar. Lah kalau dia keluar jadi orang dalam lagi, jadi orang luar. Budi Dia- tuh Mas. Punya Orang luar punya grup WA namanya orang dalam. sama lu. Orang dalam total politik. Iya. Iya. Lu gimana, Mbak? Apaan? Kayak gitu, makanya jadi banyak dan akhirnya jadi yang keluar ya kayak tadi yang diomongin sama Mas Agus, Iya, yang keluar iya, jadi iya. sesuatu yang fisik banget, pakai apa namanya gaya anak muda gitu. Makanya jadi akhirnya jadi banyak yang munculnya secara kemasan misalnya dan kemudaan itu salah satu yang begitu Ya, diglorifikasi. Iya, Ya, mentang-mentang secara- 60% Exactly. milenial Gen Z ya. Iya, Cocok iya. kita Dan nih. itu jadi kayak semuanya berlomba-lomba untuk menunjukkan kemudaannya gitu dan betapa pentingnya, makanya sampai harus ada staff sus millennials gitu yang Iya, iya. entah apa pentingnya tuh gue nggak ngerti gitu Iya, ya. Kayak gini. banyak cuma emang Ya, kalian staff sus nah, kan di belakang lagi. iya. Iya, hilang lagi job gua satu lagi. Jadi Ini memutus silaturahim ya pembicaraan ini ya. cuma mau tuh kali rezeki. Iya. Jadi maksud gue itu sering banget akhirnya jadi berhenti Artificial di ya? gimmick. Iya, dan akhirnya berhenti hanya di usia apa segala macam, Iya, tapi betul. bukan apakah gagasannya progresif atau enggak. Ini Iya. banyak banget
muda ngakunya tapi status quo semua. Iya, Nah, gua ini aja sama Ari sebenarnya capek ya. Apa? Cuma warisan dari Orde Baru. Kalau kita Warisan Orde Baru baru, Iya dong. baru lagi nih. Enggak dong. Kita lacak genealogi gagasan ini. Teori baru. Iya, bukannya Tommy Soeharto aja warisan Orde Baru. Oh enggak ada. Banyak. Dulu misalnya identifikasi tadi, kalau kita mau diterima orang Batak, maka kamu berpakaian Batak. Datang ke Batak harus diangkat. Kan itu sama kan? Horas. Sama itu politik identitas sebenarnya. Artinya dia tidak memberikan gagasan bagaimana membangun suku Batak atau kawasan Batak atau mana. Tidak ada asal itu. Tapi aku menjadi orang Batak, misalnya pakaiannya kedodoran nggak apa-apa, segala macam. Kembali semua kan kayak gitu. Iya. Itu kan genealoginya dari Orde Baru. Ini ada- Berarti nggak jujur dong. Enggak kan Not itu that it's kan strong ya. kan- Not karena that it's strong. Ah. Maksudnya gini, politik identitas itu nggak not necessarily pasti salah Enggak. gitu. Iya enggak. Cuman maksudnya gini, bahwa kemudian itu bisa jadi tidak tepat. Iya, dan belum tentu itu jadi akhirnya menyasar masalah misalnya gitu. Itu aja Bukan sih. salah, tapi tadi karena tidak ada gagasan. Misalnya ya, ngomong ke NTT bahwa saya kedatang ke sini karena problem kalian ini bla bla gagasan ini ke depan kan nggak ada. Tapi agar aku bisa diterima kalian, maka aku berpakaian seperti kalian, Ya, berdandan seperti kalian, seakan-akan menjadi kalian dalam 1-2 jam. Setelah itu aku menjadi Oh orang ini yang lain kemudian lagi. jadi semua pengen jadi anak muda Iya kan, ini ya Mbak Nay. nah, itu kan Kita aja beda. gua sama Ari aja capek nih udah 1 bulan nih 4 kali politik anak muda ini kan. Iya. Mentang-mentang sama. gua sama Ari Iya belum kan? terlalu tua. Iya, padahal Suruh gua ngisi udah- politik anak muda. Lu juga capek kan Sumpah Pemuda kemarin kan suruh ngisi Suruh Sumpah ngomongin itu Pemuda tuh, semua. Sumpah Pemuda. Iya. Kata bini gua kan lu bapak banget, kenapa masih lu diundang? Sama kan? Oke, Hancur milenial. bini gua hancur. Katakanlah apa tadi Nias, Batak, Makassar itu kita sekarang karena suku-suku itu menjadi sudah cair gitu kan. Milenial kan lahir di Batak, bapaknya Makassar, Betul, ibunya betul. udah ada cair. Mak identifikasinya bukan lagi kesukuan tapi semacam identitas milenial. Kan kayak hari ini kan, ya udah berubah, datangnya dengan jaket. Identitas Sama. milenial. Ya ngomong tua, Bos. Nah, ya kayak gitu. Ya, lah. anakku tuh Minang, Sunda sama Betawi. Iya. Udah. Udah enggak Oh, ada. ada lagi. Sundanya ya, Ada, Vienna ya? ibu mertua. Kok nggak kelihatan Sunda kamu? Enggak, anak. Dia kalau dia mah tulen, Mas. Heeh. Iya, Bung totok. Hatta Iya, punya. Ini kawan ini Mas, dia benci banget sama Orde Baru. Oh iya. Ya tapi dia bisa menerima satu warisan Orde Baru gara-gara ideologis alasannya. Apa itu? Soal kebebasan dia terima namanya Sarwono Kusumaatmadja. Gua diurusin. Kita openi ya. Nah, tapi nih sebagai orang panggung. Warisan Orde Wiman, Baru. Bener. Wiman dia juga ngurusin Wiman. Oke. Warisan Orban. Oh, Gawi Tulan. Sampai ke dalam liang lahat ditemenin sama Budi itu kan. Iya. Tapi gini, ini kan dua-duanya orang panggung nih, orang teater nih, Ri. Kan artinya ya udahlah. Publik itu kan kebutuhan untuk mendapatkan politisi atau calon pemimpin yang lebih genuine, yang asli, yang lebih tulus gitu. Itu kan jadi lebih tinggi kan di tengah segala kepura-puraan dan pengen berusaha menjadi orang lain untuk didapat suara gitu kan. Nah, sebagai orang panggung nih berdua, lu menilai orang-orang yang sekarang beredar gitu, gimana cara membedakannya ini asli betul, ini pura-pura. Apa yang bisa kita petik gitu, coba lu konstruksikan ya. Pertanyaan terlalu TV itu tuh acara ngopi Kompas TV cocok aja gitu. Nitya Anissa. Woi. Kalau di digital kapan sih lu merasa orang-orang ini Tipu-tipu kampung. topengnya ketahuan gitu? Iya. Dan gimana sebagai orang teater ya? Ini orang teater nih, gimana Gua lebih mengidentifikasi jago ini topeng apa enggak ya gitu. Iya. Itu termasuk yang baru jadi cawapres itu ya. Siapa? Perwakilan Siapa? anak presiden. Iya. Yang dua belum dideklarasi ya. Satu Udah deklarasi. Panjat tebing. Oh, Bayeni. Bayeni ya. Hai Mbak Yeni, Iya, masih lagi inget dong. aku nggak Mbak Yeni? Kampret. Nah, gimana?
Iya, Itu bayar ini digedein sama orang tua gue. Jangan. Gue tuh lagi butuh dukungannya Mbak Yeni soalnya, jadi gue Kapan mau bye-bye aja. kira-kira kelakuannya mulai kebuka gitu? Kayak topeng nih. Ya. Gue sih gini, gue sebagai seorang aktor gitu ya. Kalau kalian kan tadi bilang kayaknya nih job bakal berkurang gitu kalian karena ada ancaman-ancaman ini. Kalau gue sih jujur aja, terutama kalau udah mau pemilu gitu ya, gue merasa job gue itu terancam karena kayaknya mereka jauh lebih jago acting daripada gue yang aktor gitu. Maksud gue Dan bisa lama ya. Iya. Kalau lu habis sejam udah selesai ya. Capek kan abis itu. Fake it till you make it tuh fuck gitu kan. Apa fake it till you make it capek gitu. Tapi maksud gue gini, gue kebetulan gue merasa bahwa gue punya privilege bukan hanya sebagai aktor sehingga kemudian jadi bisa mengidentifikasi whether it's itu genuine atau enggak misalnya kayak gitu-gitu ya. Tapi sekali lagi itu cuma ada bisa di dalam kepala gue nggak mungkin bisa ngomong itu karena itu namanya judging ya saudara-saudara, dan itu dosa gitu. Sebagai anak indigo cuman ya, sebagai anak IndiHome. Cuman maksud gue tapi maksud gue gini, gue jadi orang yang juga punya privilege ada di dunia itu gitu. Ada di dunia gue besar di keluarga politik, gue besar di keluarga yang dihancurkan oleh politik gitu ya. Terus jadi harus membayar mahal gitu misalnya gitu. Jadi tahu lah gitu pola-polanya kayak apa dan segala macam. Termasuk tadi karena kalian ngomongin ngopi, sebagai host TV, gue juga melihat bagaimana kadang-kadang gue juga pengen bilang gitu sama publik, kalian tuh ngapain sih sampai dipecah-pecah kayak gitu, kayak kita nih membela identitas tertentu, orang merekanya aja tiap kali diundang gitu ya, mereka pada saat ngomong begitu off kamera off, mereka bisa kok gitu dengan tenangnya lu dong masuk partai gue atau apa gitu. Kemudian mereka end up ya jadi lu semua keprank gitu. Jadi kadang-kadang main ngomong kayak gitu juga gitu. Jadi gue termasuk orang yang punya privilege itu melihat mengalami itu semua. Jadi gue nggak tahu itu anugerah apa enggak gitu atau jangan-jangan kutukan gitu. Itu mostly politisi yang lu lihat kayak gitu. Contoh yang genuine ada nggak? Ada. Coba. Ada contoh Gimana? yang genuine beberapa Jangan politisi. bilang bapak lu ya. Enggak. Gue ngomongin yang sekarang. Agak ada wahid-wahidnya. Termasuk dia bukan Hidayat Nur Wahid gitu. Bukan. Apalagi Nusron Wahid. Kagak. Cuman Lucu banget. Lu ceritain sama Nusron pas mau cari kiblat gimana coba? Jangan. Jangan, itu bahaya. Itu bahaya. Jokes internal. Oh ya udah. Berarti nanti kalian ceritain setelah ini aja. Karena gue butuh nge-roasting dia juga gitu. Nah, ada beberapa hari ini gitu ya, politisi yang genuine dan misalnya mereka bersungguh-sungguh membawa berjuang buat isu-isu tertentu deh gitu misalnya. Orang PKS nih kayaknya. Tunggu biar aja dulu. Menurut Ngana, apaan yang diperjuangkan? Wali Kota Depok. Nggak, misalnya gini, gue kasih contoh gitu ya, contoh nyata, misalnya ada anggota dewan yang gue termasuk salah satu orang yang dari awal itu kan memperjuangkan kesannya gue gimana banget, tapi sangat menginginkan RUU PKS jadi undang-undang. Iya, dan kan, itu kan PKS kan. Nah, gitu. Oh, maksud lu PKS Ini, undang-undangnya? Iya dong. Oh ya ampun, maaf ya. Ngeles. Iya kan. Gue ngasih es teh manis juga. Saya ngeles gitu. Relax ya kita ya. Yeah. Terus bagaimana mereka memperjuangkan itu, tapi bisa jadi misalnya itu bukan suara partainya atau kemudian selalu kepentok sama partai-partai lain misalnya atau apa, tapi gue melihat ada orang-orang yang
yang Tetap perlu dia nggak nyebut nama. Ya kayak Mbak Puan memperjuangkan cuti hamil itu kan genuine. Mbak Puan juga memperjuangkan RUU TPKS loh. Iya. 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 bener deh. Tapi orang nggak percaya. Itu aja Iya. masalahnya. Genuine nggak? Iya. Terima kasih ya Mbak Puan udah Berjuang bersama kami. udah Iya. udah membantu supaya itu bisa menjadi UU gitu. Kita apresiasi kontribusi dan Iya. perjuangan. Ini level guru bangsa Iya. ini isi keluar dari mulut ini puja-puji aja Pak, semua kan. Loh, kan gini, No you have to judging. give credit where the credit's due. Iya. Ya kan? Kan gitu. Iya, Tom. Nah, ayo Mas. Enggak, kalau aku sih aku kan Jangan lu balik impulsif enggak. lagi. Gini, tadi aku perlu soal tadi gagasan, aku selalu pingin ngomong itu. Kita lihat ya. Tadi apakah saya sebagai penulis itu cenderung orang yang bahkan bisa menerima perbedaan. Misalnya gini, saya menulis seorang psikopat. Saya kan harus masuk ke pikiran dia. Ya kan? Bagaimana dia, cara berpikir dia, motivasi dia. Saya bisa memahami kok. Pada konteks itu misalnya pada politik, karena satu tidak memilih orang suci, pasti kelebihan juga ada konteksnya. Selalu saya bilang, kalau kita ngelihat misalnya tadi bahwa dia mungkin bertopeng dan segala macam gitu, sedang melakukan satu trik ya, acting atau itu konteksnya apa? Saya selalu ngomong soal konteks. Kita lihat perdebatan konstituante ya, itu pas saya kira perdebatan paling cerdas di Republik ini tentang konstitusi ini, konstitusi kan keras. Ada bukunya itu, ada disertasinya Bang Buyung. Buya Syafi'i. Bang Buyung. Iya. Itu luar biasa. Kita juga bercerita bagaimana pertengkaran politik gitu. Perdebatan panjang soal setelah itu misalnya saling ya. Karena yang mereka pertengkarkan itu gagasan. Bukan meledek. Hari ini kan meledek. Ngata-ngatain kamu gitu. Perdebatan dan di apa? Di ngopi, acara di ngopi. atau misalnya ILC ya, atau yang gitu ya. Ngopi masih lumayan lah. Tapi juga lah. Masih lumayan lah. Meskipun diakui, berarti bener dong yang di ngopi bener dong. Iya. Orang di depan layar debat keras habis itu saling rangkul lagi. Ya, tapi kan Berarti bukan ditipu dong orang. bukan. Tapi itu kan tadi trik politik. Karena yang mereka pertengahkan, yang saya cemaskan atau saya sesali, yang mereka perdebatkan bukan gagasan itu kan, tapi kepentingan semua praktis gitu. Kalau saya ya misalnya, maaf, mungkin saya berbeda dengan misalnya kamu mau calon presiden ya, kamu tetanggaku ya kan, saya nggak memilih kamu, tiba-tiba kamu mau sunat 2 kali dan mengundang aku, menurut aku tetangga, aku datang nggak? Datang lah. Ya datang dong. Ya kan, lalu sekarang kan enggak. Begitu Ya, aku datang dipotret, Agus mendukung Budi Suwarno. Kan gitu. Iya. Iya, padahal kan mau Itu sunat bukan, 2 kali iya, kan. Mau sunat 2 kali. Itu mah kita pun semua harus datang gitu. Ini peristiwa bersejarah kan. Di stasiun TV aja datang gitu. Ya makanya enggak? Iya kan. Ya artinya kan itu saya datang. Ya. Begitu saya berpikir gitu ya. Begitu saya ini aku akan datang ke Budi, nanti ada motret, nanti aku nggak datang. Kan jadi berpikiran gitu. Iya, Ya sekarang kan. Kehangatan Jadi ada kita konflik. hilang, kehangatan gitu. Kehangatan berwarga negara ini Mas. Nah, iya. Itulah yang tadi aku bilang. Karena problem itu Iya. kalau ngomongin politik bahwa pertukaran gagasan, ide ngeledek. Iya. Sekarang kan ledek-ledekan. Di medsos kan ledek-ledekan. Iya. Sekarang udah saling antitesa belum calon-calon presiden ini Mas? Satu berbeda dengan yang lain. Jadi kita tuh punya diferensiasi loh. Dulu Gus Dur sama Mega kan beda. Iya. Mega SBY beda banget. SBY Jokowi bedanya nauzubillah min dzalik. Aku pakai Biar kelihatan ada tangganya gitu loh. Hiperbola Mas. Jadi Iya, maksud gue sekarang ini nih. Nah, sekarang kan head to headnya newcomer semua kan. Iya kan? Maka sebenarnya begini, apakah orang yang suka Jokowi, ya misalnya ya,
kriteria lalu mengidentifikasi suka Jokowi itu maksudnya sosoknya ya. Sosok ya humble dan kita mengidentifikasi ya pemimpin itu mestinya kayak gitulah. Ya. Spontan. Maka dia akan memilih yang seperti itu. Siapa tuh? Ya yang kita lihat aja dan semua kan pingin kayak gitu. Siapa misalnya? Ya pingin merakyat, pingin makan mungkin ojol kayak gitu, Pengen belusuan ya. belusuan gitu. Desit. Desit kan semua pingin gitu, mau nanam padi lah, satunya mau bayangkan bakso lah, mungkin mau kemana aja. Aku nggak ngikutin berita-berita politik itu saya. Kayaknya gitu kan. Semua kan pingin karena asumsinya kan berdasarkan survei. Berapa persen? 47%, iya kan? Orang sekitar Jangan minta keyakinan di ya sana. 47% orang percaya dengan kinerja puas dengan Lebih tinggi approval rating terbaru nih, 67% logikanya ada elektoral pemilihan sekitar itu yang suka dengan sosok citra itu, yang puas dengan dengan Jokowi citra ya. kita puas citra dan segala macam kan mengundang identifikasi gitu akan ke sana kan gampang kalau misalnya ya bakso yang laris makanya seluruh jalan Sabang baksonya bakso ngapain bakso Pak orang jelas yang laku bakso kan gitu ya enggak sih Ini agak sensitif Mas. enggak kan Ada yang kuasanya gede. kamu gini dari Indonesia itu Juga sensitif. enggak Lu udah kehilangan dia. Jangan disebut-sebut. Aku masih ada urusan. Hey, by the way, enggak. Ya, Mas Gini. Mas Agus lo jangan lupa. Saudara lo. Enggak gini. Bagus. Enggak, kita lihat ya. Teknologi atau karakter masyarakat ini. Mikrofon. Karakter. Kalau di satu jalan ada orang jualan pulsa laris. Semua pulsa. Iya, 10 hari semua pulsa. Bener nggak sih? Nah, kalau kembali ke calon-calon tadi seluruh survei membuktikan bahwa kinerja Pak Jokowi 67%. gede banget. Artinya ada sosok, citra, gaya dan segala macam yang disukai oleh Pak Jokowi. Artinya banyak orang suka dengan tipologi dan karakter Pak Jujur Jokowi. merakyat ini. Ya, Pak, enggak jujur dan apalah ya kayak gitu ya. Teknologinya gitu. Kan udah. Ya jualan yang kayak gitu dong. Yang disukain kok. Ngapain gua repot-repot misalnya. Kayak gini. Karena play to win ya. Orang kan kan play kan to sebenarnya win. kan survei Bukan play to different aja. Iya, Kalau kan play to makanya. different tuh main di Indonesia Kayak gini. kita. Kayak kamu deh. Masuk nih kan. Kalau mau jualan mularis di kota A atau di negara A yang disukai masyarakatnya ini. Jual itu kan. Iya kan? Kalau mau gede jadi Gua nggak setuju gua Pak Jokowi dibilang jujur tadi. jujur dan merakyat image-nya Jujur, itu. enggak. Rakyat iya, Jujur, enggak. humble. Naik motor pakai stuntman, Bos. Itu kan demi keselamatan. Bro. Ratu Elizabeth juga naik helikopter stuntman bos. Iya. Itu kata yang bencinya, yang benci ini punya alasan terus. Iya, selalu kayak gitu. Iya. Ya, tapi iya benar-benar aja. Tapi menurut Mas Agus orang jadi mayoritas pengen jadi Jokowi masih sekarang ya. Kan gini, survei kan kita misalnya orang partai itu kan mau jualan. Iya. Capek. Tapi udah ada yang sama belum Mas? Little Jokowi yang paling little Jokowi udah nggak bisa jawab, Nay. naik mana? Kalau tadi ini tesisnya Agus Nur ya, orang pada pengen jadi Jokowi karena yang laris ya pecel lele. Bukan bakso. Iya. By the way, Apalagi- makanya gue tadi mau bilang. Apalagi nasi goreng. Aku keluar dulu ya. Gue kemarin di tag sama banyak banget orang kan nanya joke-nya bokap gue soal gue nggak mau ngomong joke yang mana tapi karena nyari aja. Toilet mana? Hei, jangan Enggak, dulu. kan bukan Mas Agus yang ngomong kan. Iya kan gue dia ngomong. punya background. Emang ada joke apa Mbak soal joke apa soal? Ya nggak tahu ya, kalian cari sendiri aja, gue nggak berani ngomong. Oke, nah iya Ya, benar. ini dulu. Promo. Ah, ini tadi udah mau bridging gua ke Indonesia kita Nah, nih, Indonesia ini kan. kita ini nanti kita potong, kita taruh depan video Mas. Nanti.
tenang aja. Sebenarnya Maunya gitu. intinya ini, nah ini kan lagi-lagi nih Mas, Indonesia kita tuh kan refleksi. Ya, sebentar. Mau tayang kapan sih? Besok. Percuma kalau udah kita pentas baru tayang ya lain. Minggu Enggak, depan besok. nggak taunya. Besok, ini besok nih Kalau- produsernya nih. kalau besok anak Gen Z yang semangat nggak tahu Indonesia kita, lu harus semangat, nonton kita ya, gue beliin semangat. tiket Ini lu. poin pentingnya yang tadi itu. Iya itu lupain. Habis ini mau tayang langsung. Tapi nggak ada yang sensor lo tadi lo, ya kan? Anda ngomong Nggak Anda apa-apa. semua lo Nggak apa-apa. mau. Kayak tadi bermasalah kan omongan lu doang kan dia. Lu Red Bull? Ya enggak apa-apa Udah udah cutting kebuka. deng loh. Oh ya di Indonesia di Thailand dia menguasai paksa pasar ya. Iya. Ya kan Mas? Dia Anda menguasai seperti negara. Bukan di bahasa Indonesia kan? Iya. Ayo mainkan dulu lah. Ayo. Indonesia kita. Mas Indonesia kita nih mau menghadirkan apa lagi nih Mas? Ini kan di tengah kepalsuan politik dan orang pengen jadi humble apa bahasa lu? Humble break. Humble break ini. Demi Indonesia. Beda acara beda. Nih Indonesia kita udah kali keberapa Mas? Gue nonton yang pertama Laskar Dagelan tuh, top. Ada pernah main. Oh iya main sama aku. Tuan besar. Tuan besar benar. Jadi juru bicara istana itu. Jadi Andi Malang. Jadi ada yang malangeng. Kumis. Cuma dia nggak pakai kumis. Mohon izin. Ya, ini orang dalam istana. Sebentar. Dulu jadi juru bicara Andi Malarangeng atau Wimar Fitular ya? Iya Wimar, lebih ke Wimar soalnya nggak kumisan Mas. Atau jadi Yayas Stakuf. Ntar lagi jadi ketua PBNU dia. Nah gimana Mas? Indonesia kita nih apa lagi yang mau dihadirkan? Refleksi apa lagi yang mau dihadirkan nih Mas? Ya nanti tanggal 17-18 memainkan lakon orang-orang. Kalau kayak nggak niat jualan gitu sih yang agak Tadi Gini, aku gini, ngomong- gini. tadi jualan. aku ngomong Yang gini, tadi ngomongin lu gini loh. nggak jualan Mas, lu Mas, gini Mas. loh. Enggak gini loh. Ya, coba. Orang kalau mau dicalonkan presiden kayaknya itu Oh ini humble break, ini humble break. Kayaknya nggak penting. Nah, kalau Kalau aku sih nggak mau ya kalau rakyat mau ya kan. Kalau kalian mau nonton nih kalau aku itu nggak mau. Kan nggak gitu. Mas, Kamu tuh- harus ini gitu mau ya. komunikasi. Ini bagian dari humble break tadi ya. kalau di Ayo, kalau gitu. selebgram jualan mohon kami datang ke show kami. itu tuh. Ada tepuknya nih. Iya. Aku Ini- tunggu. Ini nggak dibayar. Kalau marketing lama ala Feni Rose kan hari Senin harga naik kau beli sekarang. Gitu kan. Nah, ini kan kayaknya ya kan ngomongnya capres. Kayaknya nggak penting, nggak niat gitu kayak. Tapi Indonesia kita tuh kan selalu hadir di tengah isu-isu yang selalu mengcapture isu-isu yang lagi berkembang. Ya. Misalnya waktu itu 3 periode, ya kan? Masih nggak ya? Itu masih berkembang kan? Nah, Atau tuan besar tuh ini Mas ya, apa pertentangan ini ya, apa kekerasan ini ya, intrik-intrik dalam antar istana. dalam istana ya. Terus kemudian Itu katanya curhatnya Budi ya. Iya. Budi. ya keakraban warga negara yang udah mulai ini ya makin tersinggung gitu, orang cepat Ya. tersinggung. Sekarang Indonesia kita apa yang mau dihadirkan Mas? orang-orang berbahaya tentang orang-orang yang secara ini agak nanti spoiler ya. Tapi gini lah. Iya kan? Lah ini iklan ya spoiler. Namanya Nggak, juga makanya ceritanya. Karena ini penting. Ini marketing nih, Din. Indonesia kita yang kali ini tuh berbeda dengan humble break nih. dengan program yang sebelumnya. Ini format ceritanya teka-teki, detektif. Jadi ada pembunuhan. yang biasanya aja nih nggak pernah nonton. Ada pembunuhan, seorang mati. Kita tidak tahu apakah itu mati dibunuh atau terbunuh. Siapakah yang membunuh? CCTV-nya ada rusak semua. Tersambar petir. Nggak ada bata-bata. Oh gitu kan. Ajudannya nggak tahu. Ajudannya nggak tahu. Apakah ini pelecehan seksual atau apa? Kita kan gitu kan. Ini lebih ngeri daripada Nah gitu. Nah intinya gini, orang-orang berbahaya itu ada misteri satu kasus yang tidak terpecahkan dan ada detektif yang menyelidiki. Dia masuk dalam perangkap intrik itu. Ini orang-orang yang berbahaya. Siapakah orang yang berbahaya itu? Wah, itu pertanyaannya. Siapakah orang berbahaya itu? Kalau pengen tahu ya nonton pertunjukannya. Gitu. Ini udah mulai marketing Ella Ramal ya. Ini udah marketing apa real estate itu. 2.0. Udah real estate. Besok harga naik. ya kan kalau Budi kan pernah jadi juru bicara
istana itu kan harapan. Nah, Iya, kenyataan. Lu kan akan bercerita. Orang dalam Ya kan, istana. ya kan dari jubir milenial dulu gitu. Kalau lu kan merefleksikan ini juga nggak sebagai apa sih lu di acara Indonesia kita. Indonesia kita ini, Mbak? Gue bagian catering dong. Itu yang paling untung. Ya. Jadi gini, gini, ada ceritain. Sutradara Agus Nur. Efek es teh Ketika manis. itulah ada nggak? Karena nanti biar Inayah nanti adalah orang. Gitu. Jadi pembunuhan itu lalu dicurigai karena banyak pembunuhan, tidak satu pembunuhan. Lalu terungkap lalu dicurigai semua itu bersumber dari sebuah rumah sakit yang isolasi, di mana ternyata rumah sakit itu menjadi semacam benteng pertahanan seseorang. Gitu. Dulu kan ada joke, tempat terbaik dan teraman seorang koruptor adalah penjara, betul? Betul kan? Paling aman di penjara. Tanya-tanya yang sudah di penjara. Menjaga banyak gitu. Penjaga banyak, aman, ya kan? Itu koruptor atau Iya. Tempat sembunyian koruptor paling aman itu sebenarnya di penjara. Makanya penjara nggak menakutkan, karena dia aman, dilindungi. Nah, dipelihara negara, gila. Betul. Udah korupsi dikasih makan negara enak banget. Gimana nggak enak? Biasa memang kalau acara ada tema-tema bahayanya biasanya memang mengundang Inayah Wahid. Ya, makanya ini cerita orang-orang berbahaya itu agak sensitif. Ngomong bagaimana orang-orang berbahaya gitu, intriknya. Inayah itu nanti bocoran. Ya, bocoran itu akan berperan sebagai seorang suster yang sudah bekerja lama di rumah sakit. Nurse, sekarang nyebutnya bukan. Nurse. Dia sudah lama bekerja di rumah sakit. Jadi dia tahu sejarah rumah sakit itu. Dia kenal suster-suster lama yang pernah bekerja di rumah sakit lama. Nurse lama yang dulu masih suster tuh. Dulu masih suster. Ini biarawati kan? Ya, pokoknya udah lama bekerja. Kenal semua suster termasuk suster ngesot. Dia kenal dia. Lah kalau nurse ngesot kan nggak lucu. Iya betul. Nurse Itu tapi lebih lebih beradab jaksel, ya. tapi lebih jaksel. Ya kayak sekarang kan check in itu nggak beradab ya. Staycation Mas. Beradab itu baru. Gitu lah. Nah, karena ini berbahaya Kalau grepe-grepe nggak beradab, Mas. Love language gua physical touch. Nah, itu tuh baru beradab. Yang penting pakai konsen. Jadi ini penting dilakukan ini. Karena tadi ya cerita, kenapa harus ada ini ya? Karena lakonnya berbahaya banyak menyinggung sensitif ya. Biasanya teman-teman komedian itu begitu saya kasih bahan satu, ini kamu nanti seperti ini, Mas Agus apa? Yang itu biar Inayah aja ya. Ada coba kasih contoh Backingnya kuat. misalnya yang agak-agak jurang-jurang kan yang udah aja. Kamu kalau misalnya sudah jadi gubernur, semoga sakinah mawaddah husnul khotimah gitu. Selamat yang menjadi gubernur, semoga menjadi gubernur yang sakinah mawaddah warahmah dan husnul khotimah. Ya padahal itu nggak menyebut nama ya. Nggak misalnya. Ya, itu urusan ini ya. Nah, kamu yang ngomong gini ya. Apa? Backingmu kuat. Iya. Ini soal takdir aja mana. Nah, privilege. Tapi Iya. Tapi ingat seperti kata komen seseorang di postingan kalian. Siapa? Jok tepi jurang belum tentu lucu gitu. Gitu kan. Baper ya. Baper. Baper sama netizen ya. Ada ya? Ada, Mas. Oh yang ini ya, yang baru ya. Kok yang itu lo yang itu lo ya. Yang Saripan Pasifik. Iya. Jadi sebut lagi. Gokil. Ya coba lo kasih komentar lo. Indonesia kita nih doyan banget lo. Iya. Apa? Enggak. Gimana? Coba lo tambahin dong. Dia dari tadi udah marketing sendiri nih. Iya enggak ya. Gue nggak nambahin ininya. Maksudnya kayak kalau terutama yang udah teman-teman yang udah sering nonton Indonesia kita pasti
ini bakal sesuatu yang menghibur banget gitu, dan selalu ada apa namanya pesan-pesan ini apa namanya Amoral. nggak, itu cuman cukup saudaranya aja. Sosial politik gitu ya, maksudnya ini bukan sesuatu yang ya kalian inilah mungkin akan terhibur gitu. Dan line up-nya line up siapa aja line up-nya nih? seperti biasa. Jadi headlinernya Anak Jaksel. Seperti biasa ya, ada Cak Lontong gitu dan Akbar, duo itu yang akan bikin kalian ketawa. Kasih satu punchline-nya Akbar dan Cak Lontong. Ya mana Jangan bisa Inaya. Gimana sih lo? Ini nulis naskah dia, Bos. Kalau kayak misalnya gitu, Oh, dia bertugas ya. Ayo kamu menyelidiki kasus ini. Aduh, janganlah, kasus kita sudah numpuk. Akbar ngomong gitu. Ya salahmu gitu. Kasus itu biar nggak numpuk jangan ditumpuk, tapi ditata, dijejer. Kesalahannya kenapa kamu numpuk? Karena kamu berkosnya kamu tumpuk. Atau disusun ya. Susut iya. Iya. tapi yang ini yang menarik adalah karena ada ini ya Mas ya, ada muka-muka baru gitu. Apa namanya? Ada Bonita, Bonita juga pernah ikut. Berarti udah pernah ikut. Bonita Kusen Ratmo. Iya. Nah, tapi maksudnya yang menarik itu adalah kalau gue pribadi gitu, ini akan jadi pertama kalinya gue kerja sama gitu dalam sebuah pertunjukan sama Nasyun. Oh, pelukis. Iya, di situ akan jadi ini geng-gengnya Ical Bandot nih punya. Kalau dia datang lancar suruh rumah. Ical Bandot kawan kita. Faisal. lokal, tandanya lokal. Mohon maaf ya, mohon maaf kalau buat kalian yang nggak kenal Ical Bandot. Katanya Ical Bandot tahu Cilacap, pacarnya Cilacap. Naiwa. Iya tahu, tapi nggak mengaku. Kalah makom dia. Pokoknya iya. Kalah makom dia. Ini relasi kuasa yang timpang ini ya, udah bener ya. Takut dia banyak. Lu nggak tanya gue. Saya. Oh, dia juga tahu. Oh, tahu. Udah sering ketemu. Oh, mau. Nggak cuma Ical Bandot doang yang Ical tahu. Bandot mengklaim Ical- paling otoritatif. Ical Bandot merasa dia yang menguasai. Aku dipinjemin duit Nenai. Sanguin aku dong. Gue yang cempeng. Lokal. Dulu gua sempreng dulu. Udah lama nggak ketemu aja. Iya. Oke. Ayo. Acara tanggal berapa di mana? Iya, Mana? coba kasih dong. 17, Ini nggak niat 18. banget sih. 17-18 di 17-18. teater besar tim. Ya jadi ini juga kalau buat teman-teman yang belum nyobain tim yang baru, ini akan jadi pengalaman untuk Enggak, kita masih pakai teater besar. Iya, tapi maksudnya kan datang ke timnya baru tuh. Masih diplastikin. Oh, oke. Belum acaranya udah berantem Enggak, ini. soalnya belum serah terima itu. Belum serah terima, gedungnya belum. Jadi kemarin waktu teater koma Kamu gubernur lama ya? ke belakang itu pentas gitu karena gedungnya belum serah terima, masuk gedung, Mas tolong sepatunya dilepas, kenapa? Belum serah terima kalau lantainya lecet nanti Lu kan susah bongkar. tinggal pel aja. Oh, kirain dilepas sepatunya karena udah kelompoknya udah beda. Iya. Atau batas suci. Tim baru gimana? Aku belum masuk. Sebagai senior. Aku belum. Enggak, kalangan seniman nih melihat tim yang baru nih gimana? Ya, kalau aku sih merasa asik. Kayak Instagram. Asing lah. Maksudnya gini, kalau kita ngelihat kota-kota lama di Eropa gitu, antara yang masa silam dan sekarang kan bisa kita jejaknya bisa ketemu gitu ya. Oh, misalnya aku ngomong, misalnya gitu. Sekarang aku nggak bisa cerita loh sama anakku misalnya. Dulu bapak pernah ciuman loh di situ, mana di pohon itu gitu. Pohonnya mana pak? Nggak ada. Gua juga nggak akan cerita se ekstrim itu juga karena gua sih mau nggak ada pohon itu mas. Enggak. Ada anak Ini mereka. contoh. Apaan? Kita Main karambol gitu. Enggak, dulu bapak baca puisi di sini, Aduh. wah gitu ngomong gitu, itu ada hujan, di mana pak? Orang itu nggak ada Tapi apa-apanya. kan pemimpin bekerja untuk masa depan, bukan untuk mengentertain masa lalu. Masa depan kalau kata Sujiwo Tejo yang nggak pernah merasa dirinya nggak pernah diundang di istana itu, masa depan kita ada di belakang, gitu kan?
selalu masa depan tidak pernah lepas dari apa yang setelah kita capai di masa silam. Sejarah-sejarah bangsa besar selalu punya akar. Bangsa yang tidak punya akar pasti akan hancur. Inka, ya kan? Inka, Maya. Mana? Nikah Belanda loh. Iya, ya Inka ya. Maya, Inka kau nih. Berunding nikah masuk juga. Inka. Kata Kenil. Ada sekitar hampir kata Bang Naga itu. hampir 50 lebih bangsa besar di dunia yang sudah hilang. Ketika dia tidak punya akar, dia punya masa silam. Modernitas, fasilitas. Kamu lihat Kapasitas. lihat Eropa, akarnya kastil yang berumur 20 ribu tahun. Gimana ya? Itu goa masa 20 goa itu mas. Itu Kapadocia ini kan. Goa ini. 2 abad gitu Iya. kan. Masih bisa kita nikmati. 20.000 tahun. Belum kalau 20.000 tahun mas. Itu Pithecanthropus paleojavanicus itu 20.000 Mas. tahun itu adalah awal-awalnya manusia mampu mendomestifikasi Nah, api 20.000. mas. Sama Tuhan Yesus saja ini kan ininya Tuhan Yesus, Nabi Muhammad kan itu enggak segitu kan. Yang terakhir agak titit gitu. Iya. Iya benar. Ya, itu manusia 2000 tahun itu manusia kayaknya belum. Jadi Mas Anies gimana? Dalam merawat Udah ada belum mas Ya, Anies? masanya gitulah. Apa masa depan tanpa masa silam, tanpa sejarah adalah masa depan yang gampang, yang gampang rapuh dan gampang rubuh. Percayalah. Ini yang ngomong orang tua. Menurut lu? Menurut gua pasti yang ini apa namanya tim itu anak Instagram. Karena estetik, Iya. fungsional entahlah. Yang penting estetik. Iya. Ya kalau misalnya tadi, kalau aku pernah bisa posting dan kalau Anda udah kalau tidak punya kayak gitu, ya bagus ya, bahasa kayak gitu. Estetik. Makin dihantam lagi Budi nih kan. Bagus lah. Iya, Kalau salah sebelumnya pula tadi Budi kan viral kemarin mbak ininya video stand upnya. Dia bilang kayak gini. Ternyata Mas Anies itu yang menikmati manis mulutnya bukan hanya konstituen dan kita semua, tetapi juga dirinya sendiri. Boleh saya cerita? Itu lebih ke komodo bukan Mas Anies ya. Itu lebih ke biawak Kalimantan nih lu bos. Mas Anies ini nggak kayak gitu. Act out namanya. Act out supaya bold ya. Iya, itu gunanya act Gimana? out. Cocok nggak sebagai act out ya? Ya kalau ada peran Anies Baswedan saya siap Mas di Indonesia kita. Ada di Indonesia kita berikut lah. Jadi pembantunya Inayah juga nggak apa-apa. Boleh saya cerita. Enggak lu tiruin Soekarno dong. Kita tutup dengan Soekarno coba. Dan Surya Paloh. Udah bosan gua tapi ya. Enggak kan dia belum lihat Oh, dia iya. sutradara top loh. Kemarin aku baru kembali dari luar negeri. Gandhi bertanya, "What is your nationality?" Lalu ku jawab, "My nationality is humanity." Nama Indonesia begitu tinggi, bak mercusuar terutama di kalangan emergent forces. Karena apa? Karena menawarkan konsepsi. Kalau Bang Surya Rising Star, Erick Thohir, Rising Star. Abangmu ini tidak mau lagi yang namanya jabatan-jabatan politik. Abang akan memberikan kehidupan abang untuk membangun bangsa ini, menghadirkan pemimpin-pemimpin yang terbaik untuk membangun Salah. Indonesia ke depan. yang terbaik. kurang itu. Kita percaya kepada Anies Rashid Baswedan. Kalau Prananda Surya Paloh Bineka nggak ikutan gua. Kita tidak bisa saudara-saudara. Tidak bisa saudara-saudara. Kita harus menentukan diri kita sendiri saudara-saudara. itu lebih ke pendeta Louis Gilbert ya. Lo nggak bisa acting out bokap gua. Coba. Budi bisa. Nggak bisa aku nggak berani. Gue lebih ke nggak berani. Iya. Budi kalau Budi nggak berani itu bukan karena takut dia apa-apain, dia takut kualat. Ya, Sama mbak. kasih satu dong. Ini Ini tipis, sari saudara-saudara.
Kenapa papa gue cempreng banget? Kalau Bukannya emang benar cempreng ya? kalau Coba. sekarang orang NU itu kalau berdoa sudah tidak diakhiri dengan amin. Karena jadi ingat Amin Rais. Ya gitulah. Gitu aja kok repot. Mas Anies dong. Mas Anies bibirnya gimana Mas Anies? Gitu aja kok. Ya, Mbak lu kasih satu. Parto sakit, saya datang. Berarti saya nggak punya musuh. Gitu aja korep. Itu bagian belakangnya tuh mirip. Kasih Kasih dulu epilog dulu. epilog untuk acara ini kebanyakan sutradara yang ngomong dari tadi. Sutradara itu harus belakang layar. Tadi Jok aku belum lah waktu zaman Tapi kok Anda berani. Jadi ketika sholat gitu kan habis Al-Fatihah gitu kan. Waladolin. Gak ada yang jawab. Diam semua. Diikutin. Saya mesti diam. Sampai imamnya bilang, jawab dong. Itu di Masjid Jawa Timur tuh kayaknya ya. Soalnya kalau di Masjid Jawa Timur juga kan biasanya suka ada apa namanya nyetel sebelum azan kan nyetel lagu-lagu gitu kan. Biasanya ada Asmaul Husna atau apa. Tapi sekarang udah nggak pernah. Soalnya di sini kan Asmaul Husnanya kan cuma tinggal 98. Karena Al-Muhaimin dihapus. Oke. Coba. Jadi sorry banyak tititnya. Kalau nggak mau ada tititnya tonton langsung Indonesia Kita Tanggal di 17-18 di Teater Besar Taman Ismail Marzuki yang ya. belum serah terima sebelah sana. Kalau yang ini masih yang lama. Masih yang lama. Iya kan? Jadi Ya boleh, kan? boleh Betul pakai kan, sepatu gua ya. Boleh pakai sepatu ya. Boleh pasang nggak harus copot, nggak harus copot. Cop. Nggak harus copot. Merokok boleh. Boleh. Iya. Oke. Tetap ada masa lalu di situ ya. Kita rehat dulu sejenak.